Silakan pendeta. Silakan pendeta. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan ada tambahan dan juga mungkin juga jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Anda yang dapat kita bahas di akhir daripada bacaan pelajaran sekolah Sabat kita. Untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Ketua Jemaat Fisdak, Ketua Angli lelaki untuk dapat memimpin dalam doa. Silakan, Ketua Angli. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih lagi kepadamu Tuhan, oleh kesempatan yang indah ini, kami akan mempelajari akan sebagian dari firman-Mu, diskusi sekolah Sabat di malam ini Tuhan, di siang hari di waktu Indonesia. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab kami masih diberikan kesempatan lagi. Engkau mengetahui bahwa kami haus akan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jamalah hidup kami. Pakailah kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup ketika firman Tuhan yang akan disampaikan dan diberitakan oleh pendeta Rantung. Kiranya Engkau boleh mengurapi dia dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga apa yang dia katakan, dia ucapkan, dia bicarakan, semua itu berasal dari Tuhan. Dan kami yang mendengar dan kami akan mempraktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan dengan demikian kami dapat juga bagikan itu kepada sesama kami. Biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman. Dan dengan demikian kami boleh tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Berkati masing-masing kami yang mendengar dan mengikuti akan acara ini. Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing. Biarlah acara ini boleh berjalan hanya setuju dengan kehendak Tuhan, dan itu hanya membawa berkat bagi kami semua, dan itu juga untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan ran sekolah Sabat kita yang kita akan baca bersama, yang akan saya share ya. Saya share dengan pelajaran kita. Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pelajaran untuk hari Senin, yaitu konsekuensi yang telah dilihat. Jadi apa kira-kira konsekuensi yang dimaksudkan dengan konsekuensi yang telah dilihat ini yang menjadi pokok pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, mari kita langsung saja. Pelajaran sekolah Sabat kita meminta kita untuk membaca Yesaya 7 ayat 17 sampai dengan 25. Apakah yang dikatakan Allah akan terjadi ya pada tanah itu? Mengapa kita tidak perlu terkejut akan hasilnya? Jadi pada saat Raja Ahaz menolak tawaran Tuhan, menolak tawaran keselamatan, menolak untuk bahkan meminta tanda dari Tuhan. Maka ini yang Tuhan katakan dalam Yesaya 7 ayat 17 sampai 25. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda. Pada hari itu akan terjadi memanggil laut yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tangan Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit batu, di segala pagar duri dan segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Dadih itu adalah makanan yang dihasilkan dari apa ya? Dari susu ya, dari susu ya. Sungguh dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Jadi artinya akan terjadi kekeringan dan hal yang tidak diinginkan oleh para umat-umat Tuhan saat itu, yang pada umumnya para petani ya, dengan kata lain. Ayat 24.
Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Jadi poinnya di sini adalah bahwa akan terjadi malapetaka. Akan terjadi malapetaka oleh sebab pemimpin dan juga akibat apa yang dilakukan oleh pemimpin Raja Ahaz, maka bangsa itu semua akan menjadi mengikuti. Nanti kita akan lihat bagaimana sampai para imam sendiri pun mengikuti keinginan raja yang tidak setia ini. Dan itu semua menyebabkan Tuhan bukan mengirimkan lalat dan lain sebagainya, tetapi Tuhan melepaskan penjagaannya. Tuhan melepaskan proteksinya terhadap umat-umat Tuhan yang juga sudah sama-sama bersalah dengan sang raja. Jadi kita melepas proteksinya, terjadilah apa? Maka saat proteksi Tuhan dilepaskan, maka bencana kekeringan ataupun kutuk dengan kata lain itu terjadi kepada umat-umat Tuhan. Tetapi mari kita lihat bahwa Tuhan tidak suka untuk menghukum kita begitu saja. Kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita, seperti juga saya sudah katakan tadi malam ya, pelajaran sahabat kita berdasarkan Alfa dan Omega jilid 3 halaman 265 katakan, undangan demi undangan disampaikan kepada Israel yang bersalah, mereka bersalah, supaya kembali menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Imbauan-imbauan para nabi itu lemah lembut. Dan ketika mereka berdiri di muka orang banyak, dengan sungguh-sungguh mengajak supaya bertobat dan mengadakan pembaruan, maka kata-kata mereka mendatangkan buah kepada kemuliaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Bangsa itu tidak mendengar ya. Jadi bagi Ahaz ini adalah seseorang, pelajaran sahabat kita, seorang yang dipenuhi ketakutan bukan dipenuhi iman. Kabar baik dari Allah ialah bahwa Aram dan Israel akan dilapkan. Dan kabar buruknya dari tadi adalah Asyur. Kenapa? Sekutu dan dalam tanda kutip sahabat yang telah dipilih oleh Raja Ahaz untuk menolong Yehuda akan menjadi yang lebih berbahaya dari Aram dan Israel. Kenapa? Karena kemudian raja, nanti kita akan baca sedikit ya, Raja Asyur, Tiglat-Pileser lihat, kalau begini dia banyak uang rupanya si Ahaz ini untuk minta bantuan saya, dia kasih kirim ini dan itu. Oh ya kalau begitu saya ambil semuanya, masa cuma sebagian yang saya mau ambil dari mereka. Atau mereka berikan kepada saya mau minta semuanya. Dan itulah, dia menjadi lawan yang lebih berbahaya dari Aram dan Israel. Dengan menolak tawaran pembebasan dari Allah, Ahaz dijamin mengalami kekalahan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Tuhan harus lepaskan proteksinya. Kenapa Tuhan mau proteksi, mau menjaga, mau menyelamatkan Ahaz, tapi dia tolak. Dia tolak kerinduan Allah untuk menyelamatkan. Jadi dia akan dijamin mengalami kekalahan. Jika Ahaz berpikir bahwa dunianya mulai hancur saat ini, maka malahan yang terjadi bukan hanya hancur, tetapi segalanya justru akan bertambah buruk. Tidak heran Mazmur 118 ayat 9 katakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bagaimanakah Ahaz dapat yakin bahwa Tiglat-Pileser cukup puas menaklukkan bangsa-bangsa di utara dan ia akan menghormati Yehuda, kita harus bersahabat ya. Bagaimana dia bisa yakin itu ya? Di dalam literatur Asyur, seperti sejarah raja-raja Asyur, itu menyaksikan bahwa keinginan mereka untuk berkuasa itu tidak pernah terpuaskan. Tidak pernah terpuaskan. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 16 ayat 10 sampai dengan 18, kita melihat kebejatan rohani yang terjadi, yang dibuat oleh Raja Ahaz pada saat dia menemui Tiglat-Pileser di Damsyik. Dia contoh itu bagaimana mesbah di Damsyik itu dibuat, lalu dia suruh Imam Uria untuk dirikan mesbah yang sama. Dia walaupun itu di Ka'bah Tuhan ya, tapi dia bukan lagi contoh dari Ka'bah di surga mesbah itu, tetapi dari contoh dari mesbah yang ada di Damsyik, yang ada di Asiria, dan itu yang dia sembah. Dia perintahkan mereka untuk sembah di situ dan seterusnya, dan dia ikut campur dalam proses penyembahan.
Dan juga apa? Ayat yang 18, selanjutnya demi Raja Asyur, 2 Raja 16 ayat 18. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan, serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan. Juga pintu masuk untuk raja di sebelah luar. Jadi dengan kata lain, dia tidak apa? Tidak menghormati lagi Ka'bah Tuhan. Dia lebih menghormati Ka'bah daripada apa? Ka'bah ataupun proses penyembahan orang-orang kafir raja kafir Tiglat-Pileser. Tidak heran. 2 Taurik 28 ayat 20 sampai 25 menyatakan, maka datanglah Tiglat-Pileser raja Asyur kepadanya, bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya, membuat dia lebih susah lagi. Walaupun Ahaz kemudian merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Tapi dalam keadaan terdesak, raja ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia sekarang mempersembahkan korban kepada bukan lagi Allah, pencipta alam semesta, tapi kepada ilahnya orang Damsyik. Karena dia pikir ini, wah, yang membantu raja-raja, yang membantu saya mengarahkan Aram dan kerajaan utara itu kan ada orang rajanya Asyur. Kalau demikian Raja Asyur itulah yang jago, makanya saya harus sembah dia. Tapi dia tidak lihat bahwa Tuhan sudah memberikan apa ya? Tuhan boleh dikatakan bermohon supaya Tuhan yang akan menyelamatkan dia, tetapi Ahaz apa? Ahaz tidak menerima tawaran Tuhan. Dia tutup rumah Tuhan, ayat ini kemudian katakan, dan di ayat 25, 2 Tawarik 28 ayat 25 dikatakan, di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan, pusat-pusat penyembahan untuk ilah-ilah Asyur, bukan untuk Tuhan ya. Ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Sangat disayangkan. Tidak heran ya, konsekuensi yang terjadi adalah apa ya? Bahwa bangsa itu kemudian Tuhan lepaskan proteksi. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak mau dijaga, tidak mau diproteksi oleh Tuhan. 2 Tawarik 28 ayat 20 sampai 23 dengan jelas meringkaskan akibat dari permohonan Ahaz yang meminta bantuan dari Asyur dan bukan bersandar kepada Tuhan. Ini satu pertanyaan, satu statement terakhir di pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk malam hari ini. Kecenderungan alamiah kita adalah mempercayai apa yang kita dapat lihat, kita dapat raba, kita dapat rasakan, kita dapat sentuh, yaitu perkara-perkara dunia yang ada di dunia. Namun seperti yang kita ketahui, perkara-perkara dunia ini akan lenyap. Lihat 2 Korintus 4 ayat 18. Apakah yang dikatakan oleh ayat ini kepada kita? Bagaimanakah kita dapat menerapkan pekabarannya ke dalam kehidupan kita? Perbedaan apakah yang akan terjadi dalam hidup kita jika kita apa? Melakukannya. Perkara-perkara dunia ini akan apa? Lenyap. Ya. Siapa? Saya nggak tahu ya, mungkin di antara kita. Tapi siapa yang masih pegang botol minuman waktu kita masih bayi? Siapa yang masih pegang sepatu kita waktu kita masih di SD dan lain sebagainya? Pada saat orang tua membeli sepatu baru saat kita masuk di sekolah pertama kali, waduh, kita berada di atas dunia dengan kata lain, melihat sepatu baru pada saat kita mau masuk kelas 1 SD. Tapi di mana sepatu-sepatu baru tersebut pada saat ini? Tidak ada lagi, tidak ada yang kekal. Dengan kata lain, di dunia ini tidak ada apa yang kekal. Di mana mobil Anda yang pertama? Di rumah Anda dulu waktu di Indonesia atau di mana? Di mana? Mungkin ada yang masih simpan mobil tersebut, tapi pada saat mobil tersebut Anda bawa pulang ke rumah pertama kali, waduh begitu senangnya melihat benda yang dapat Anda lihat, Anda raba, yang mungkin mengangkat sedikit keberadaan kita ya, mobil yang pertama yang kita miliki. Tapi apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi dengan perkara-perkara dunia ini? Lenyap, ya, lenyap. Jadi bagaimana dengan kita pada saat ini? Lihat, dikatakan, lihat 2 Korintus 4 ayat 18. Mari kita lihat yang tidak terlihat versus yang terlihat. 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah apa? Kekal. Rasul Paulus katakan yang tidak kelihatan itu yang kekal. Ya.
Dan tidak heran ayat-ayat berikutnya 2 Korintus 5 ayat 7 dia katakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Percaya dikatakan. Kita hidup karena percaya. Tetapi pada saat kita berbicara tentang iman-iman, seringkali kita pikir, wah pada saat pendeta ataupun orang-orang Kristen bicara tentang iman-iman, seakan-akan iman itu adalah leap of faith. Artinya kita, bahasa Inggrisnya leap of faith, artinya kita melompat ke dalam kekosongan. Leap of faith artinya kita melompat dalam kekosongan. Tidak. Percaya atau iman itu adalah sesuatu yang dapat kita saksikan sesungguhnya. Loh, bukankah iman itu tidak dapat kita lihat, pendeta? Ya, bukankah ayat ini katakan hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi sesungguhnya yang bukan karena melihat itu karena yang kita lihat itu bukan hanya yang dari luar, tetapi sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Apa yang masuk itu? Nah, mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 6 ya. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit apa? Akan terbit terang. Dari dalam kegelapan akan terbit terang, akan terbit percaya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Itulah iman itu kita dapat melihat, bukan melihat dari mata, tetapi melihat dari hati. Dan apa itu yang kita lihat dari hati? Apa itu inti daripada percaya? Ya, di sini katakan, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari apa? Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah. Percaya itu kita sedang lompat dalam sesuatu yang kosong. Kita lompat dalam kegelapan. Tidak. Kita pada saat kita percaya, kita justru masuk ke dalam terang. Pada saat kita percaya, kita justru melihat sesuatu. Nah, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah pengetahuan yang nampak dan kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Jadi, pada saat kita percaya, kita melihat terang. Ya. Jadi kita bukan masuk bodoh-bodoh. Jadi jangan kita berpikir, iya, yang penting pendeta ya, ya kita tidak bisa mengerti saat ini pendeta ya, jadi kita harus terima saja dengan iman walaupun kita tidak tahu apa-apa, yang penting kita percaya saja, percaya dengan iman ya satu waktu kita akan tahu. Tidak. Salah. Kenapa? Kalau kita percaya, kita bisa melihat apa yang kita lihat. Di sini ayatnya katakan tampak dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Pertanyaan saya, pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus, di mana kita bisa lihat saat ini juga? Di mana saudara dan saya bisa melihat atau mendapatkan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus yang adalah terang, yang adalah dasar dari percaya atau iman kita. Pengetahuan itu ada di sini, Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan itu, ya, Injil itulah pengetahuan supaya kita beroleh terang, supaya kita boleh percaya. Percaya kita itu didasarkan dari apa? Pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah apa? Pada wajah Kristus. Jadi pada saat kita berbicara, ya kita terima saja keadaan saya ini ya memang begini pendeta ya, kita terima saja dengan iman. Kita bukan terima dengan iman dalam arti kita tidak ada pengetahuannya, kita tidak ada yang kita mendasari apa yang kita percayai. Tapi ini firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ya. Iman tumbuh dari apa? Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman kita itu bukan sesuatu yang kita tidak ketahui, yang nanti kita akan ketahui nantinya, tapi iman itu adalah Injil. Dasar iman kita itu Injil. Pengetahuan kita itu sesuatu yang kita miliki saat ini juga. Yaitu dari apa? Dari firman Tuhan. Jadi itulah yang apa? Itulah yang kekal. Ya, tidak kelihatan mungkin ada janji-janji Tuhan yang seakan-akan kita tidak bisa melihat Tuhan akan penyertaan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita mungkin tidak bisa lihat secara langsung. Kita mau kalau ada kepada kita. Tetapi yang kita tidak lihat adalah orang mungkin sudah diutus oleh Tuhan untuk
untuk memberikan uang itu kepada kita pada saat kita mungkin membutuhkannya. Jadi dengan kata lain, itulah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah bagaimana Allah telah menjaga, memproteksi umat-umatnya. Sehingga mereka akan selalu melihat perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tapi sayang sekali, seringkali kita tidak melihat hal tersebut. Kita seperti Raja Ahas hanya ingin melihat hal yang nyata. Dan pada saat Raja Ahas melihat yang nyata itu adalah bantuan dari Tiglat-Pileser, dan dari bantuan Tiglat-Pileser itulah maka dia menyembah ilah-ilah daripada Tiglat-Pileser. Karena itu yang kelihatan. Tetapi ketahuilah, ya, iman kita itu bukan dari sesuatu yang kita bisa lihat orang langsung kasih kepada kita, tapi bagaimana orang yang digerakkan oleh Tuhan, ya. Orang yang Tuhan telah utus. Tapi seringkali pada saat Tuhan mengutus orang-orangnya Tuhan kita tolak. Di dalam Matius 23:37 Yesus berkata apa? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tetapi kamu tidak mau. Tuhan tidak ingin bangsa Yehuda atau manusia lepas daripada proteksinya dan menderita dalam kehidupan mereka. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak bisa lagi bikin apa-apa oleh sebab kita tolak Dia. Sehingga yang terjadi kutuk datang kepada kita karena Tuhan Tuhan terima saja apa yang kita mau, kita tidak mau Dia. Jadi Tuhan lepas. Dan pada saat itulah kita mungkin dapat mengalami penderitaan. Tapi sesungguhnya, Yesaya 18 ayat 32 berkata, aku tidak berkenan, I take no pleasure, aku tidak bergembira kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Bukan Tuhan penyebabnya, tetapi orang itu sendiri penyebabnya. Aku tidak berkenan, Tuhan katakan. Walaupun kematiannya itu oleh sebab kesalahannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan apa? Bertobatlah supaya kamu apa? Supaya kamu hidup. Mari kita pada saat ini, mungkin kita sudah jatuh, sering-sering bukan sudah jatuh, tapi seringkali kita jatuh bangun, ya. Mari kita seperti berbicara atau berkata seperti Mika 7 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh. Nah, itu kan seringkali kita jatuh. Kita seperti Ahas mungkin. Kadang-kadang kita tidak melihat, tidak percaya terhadap jaminan firman Tuhan, dan kita lebih mempercayai tawaran-tawaran dunia. Ya. Dikatakan Tuhan tidak akan tinggalkan kita, tapi kita pikir, aduh gimana kalau mau hidup keluarga di Indonesia kalau saya tidak kerja hari Sabat? Aduh apa yang kalau saya mau setia kepada Tuhan, maka saya tidak dapat kesempatan ini. Lihat ini bos-bos di perusahaan, mereka ya sudah biasa minum ini, makan ini, bikin ini dan itu supaya proses bisnis lancar. Apa saya harus ikut? Tapi jangan khawatir, ya. Jangan kita jatuh seperti begitu, ya. Tapi kalaupun kita jatuh, dikatakan apa? Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan. Tuhan tentu akan kemarahan Tuhan dalam arti Tuhan melepaskan. Pada saat kita jatuh dan tolak Dia, seringkali Tuhan harus melepaskan proteksinya. Itulah sebabnya Mika katakan, aku akan memikul kemarahan Tuhan. Tuhan yang melepaskan kita dari proteksinya. Tapi itu pun Mika katakan apa? Mika sadar kenapa Tuhan harus melepaskan proteksinya, Tuhan harus marah kepada dia. Sebab aku telah berbuat dosa apa? Sebab aku telah berdosa kepadanya. Tapi walaupun aku sudah berdosa kepadanya, tapi dia juga Tuhan harus melepaskan penjagaannya kepada kita. Tetapi kalau kita tetap menjadi anaknya yang tetap rindu untuk bangkit, rindu untuk minta kepada Tuhan kemauan untuk bangkit sekalipun Tuhan berikan, maka Tuhan akan memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita hilang sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai umat-umat Tuhan. Ia tidak akan, 1 Samuel 12:20 katakan, ia tidak akan membuang umat-umatnya sebab namanya itu besar. Dia ingin menggerakkan hati kita untuk selalu berbalik. Mazmur 37:28 dikatakan, sebab Tuhan mencintai hukum
hukum, bahasa Inggrisnya, sebab Tuhan mencintai keadilan. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, seperti Mazmur 23:4 katakan apa? Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita yang lari dari Tuhan, dari jalan Tuhan, kita lari ke jalan kita sendiri yang menuntun kepada lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya. Sebab kita dapat minta Tuhan kembali untuk menuntun kita keluar dari lembah kekelaman. Gadanya dan tongkat Tuhan itulah yang akan memberikan penghiburan saat kita berjalan keluar dari dalam lembah kekelaman. Marilah kita tetap percaya. Ya, kita tetap percaya. Dan percaya itu pada saat ini kita lihat bagaimana apa yang Tuhan inginkan selalu yang terbaik. Seperti yang dia sudah tawarkan kepada Ahaz. Seperti yang dia sudah nyatakan dalam kitab Samuel, dalam kitab Pemazmur. Dia ingin semua yang terbaik. Dan semua itu sudah kita lihat dari dalam firman-Nya. Ya. Dan kalau kita hanya jujur melihat kehidupan kita di belakang, dari waktu ke waktu, maka kita tidak dapat tidak melihat bagaimana tuntunan Tuhan yang sudah selalu menyertai dan menjadi bahagian kita. Itulah sebabnya, itu tidak kelihatan, seakan-akan tidak kelihatan, tetapi itulah yang nyata dan itulah yang kekal. Semoga ini dapat menjadi kekuatan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara, jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan ditambahkan jika ada, ataupun ditanyakan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini. Ada kira-kira? Dari saudara-saudari? Dari Zoom mungkin sementara dipikirkan apa pertanyaannya. Ya. Pendeta, ini udah ada 2 pertanyaan so far. Yang pertama yang dari Zoom, dari saudari Mira, katanya, Shalom Sir, mau bertanya bagaimana sebenarnya membedakan utusan yang benar, karena kadangkala seperti yang Sir katakan, utusan yang salah ini ternyata banyak memberikan penyelesaian solusi yang walau hanya sementara dan dilihat semakin berjalan di jalan yang salah, semakin sulit menerima tawaran dari jalan Tuhan, walau sudah tahu ini berjalan di jalan yang salah, tapi tetap berkeras hati. Bagaimana Sir untuk kita menghadapi hal seperti ini? Oke, ya, terima kasih. Kita jawab dulu nih atau ya kita jawab dulu ya. Terima kasih Mira Giovanni yang sudah bertanya. Jadi bagaimana caranya kita membedakan utusan yang benar? Ya, jadi bagaimana kita melihat bahwa utusan yang benar ini memberikan solusi yang benar, bukan solusi yang di pertanyaannya solusi yang salah dan yang apa? Solusi yang sementara. Nah, kita tahu bahwa utusan-utusan Tuhan itu seperti Nabi Yesaya, ya. Seringkali juga nabi-nabi di zaman dahulu itu harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang memberikan solusi-solusi yang sesuai dengan keinginan raja, sesuai dengan keinginan manusia, tetapi itu solusi yang sementara. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Pertama adalah kita melihat pertama-tama bahwa dari pekabaran. Jadi pekabarannya, jadi dari solusinya itu. Apakah solusi itu, apakah solusi yang dibawakan oleh utusan itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya, apakah solusi? Kenapa? Karena yang kita pelajari bahwa yang kekal itu, Injil itu yang kekal, maka itu harus sesuai. Jadi solusi-solusi kehidupan kita itu adalah solusi yang apa ya? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada begitu banyak. Ada orang yang menjanjikan, oh kalau kita berbakti dengan pendeta ini ataupun dengan ini di gereja ini dan lain sebagainya, maka kita akan pasti menjadi kaya. Segala penyakit kita itu akan disembuhkan, pasti sembuh dan lain sebagainya. Nah, apakah ini memang sesuai dengan firman Tuhan? Pada saat firman Tuhan berbicara tentang di kitab Ibrani ada pahlawan-pahlawan iman, ya. Pahlawan-pahlawan iman yang betul mereka dapat terlepas daripada bahaya dan lain sebagainya. Tetapi ada juga pahlawan-pahlawan iman yang tidak terlepas dari apa? Dari bahaya. Dan kita lihat di sini bahwa solusi yang kekal dari Tuhan, Tuhan dapat saja memberikan kesembuhan saat ini. Tuhan dapat
saja memberikan kemakmuran pada saat ini, tetapi itu sesuai dengan apa? Rancangan Tuhan yang mungkin Tuhan tahu kesembuhan kita dan kemakmuran kita saat ini dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bukan satu jaminan bahwa 100% itu akan diberikan kepada kita. Solusi Tuhan itu bukan apa yang akan kita miliki, entah itu kesembuhan ataupun kemakmuran dalam dunia ini, tetapi bagaimana kita dapat bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Solusi Tuhan itu adalah iman kita, percaya kita yang tetap kuat di tengah-tengah ketidakmakmuran, di tengah-tengah penyakit, kita tetap percaya, dan pada saat kita masuk dalam kerajaan surga, maka kita tidak ada lagi masalah dengan penyakit, kita tidak ada lagi masalah dengan kemakmuran, karena semuanya akan berada dalam keadaan yang makmur, dan disitulah kita melihat bahwa tujuan utama kita itu bukanlah keadaan kita dunia ini, tapi dalam kerajaan surga. Jadi, pertama, kita harus melihat bahwa pekabaran utusan itu adalah pekabaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, the will of God, kehendak Tuhan. Entah itu melalui apa yang Dia ingin kita sampaikan pada orang lain, will never contradict the word of God. Kehendak Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat apakah pekabaran daripada utusan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang secara keseluruhan. Yang kedua, apakah buah-buah dari utusan Tuhan itu adalah buah-buah yang apa? Buah-buah umat-umat yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ada banyak pengkhotbah yang bilang mari kita berkorban di Amerika Serikat, prosperity gospel, mari kita berkorban untuk Tuhan gini-gini. Waduh, tapi uang-uang yang dikumpulkan mereka gunakan untuk apa? Untuk kesenangan hidup mereka di dalam dunia ini. Mereka bicara tentang surga dan lain sebagainya, tetapi mereka kemudian ambil uang-uang tersebut untuk memperkaya diri mereka sendiri. Pengkhotbah TV banyak yang kaya raya ya di Amerika ini. Jadi, apakah buah-buahnya mereka itu sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan. Mereka berkata, mari kita kumpulkan uang untuk orang miskin di Afrika dan lain sebagainya. Tetapi sebagian besar uang itu mereka gunakan untuk kekayaan mereka, gantinya kemiskinan mereka. Apakah di sini kita bisa melihat kehidupan yang sesuai dengan pekabaran, kehidupan yang otentik sesuai dengan pekabaran. Nah, bukan berarti utusan Tuhan yang benar ini tidak ada masalah. Ya. Utusan nabi-nabi sekalipun itu adalah manusia biasa yang seperti Mika jatuh bangun. Tetapi poinnya adalah pada saat mereka jatuh sekalipun, maka mereka dapat tetap jujur dengan kejatuhan mereka. Dengan tidak ada iman ataupun masalah kerohanian mereka bisa jujur juga. Dan mereka tetap mau berbalik untuk kembali kepada Tuhan. Dan dari situlah kita bisa melihat utusan yang benar tersebut. Dari pekabarannya dan dari kehidupannya yang otentik. Bukan kesempurnaannya saja, tapi bagaimana dia selalu ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pekabaran dan kehidupan yang otentik itulah kita bisa melihat utusan yang sesungguhnya dari Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin ada yang mau tambahkan, Pendeta Ricky Da Costa ataupun saudara kita lainnya, sehubungan dengan pertanyaan tadi, ya, sehubungan dengan pertanyaan Mira. Ya. Pendeta, kalau sudah tidak ada tambahan, ada pertanyaan kedua. Ya. Kenapa masyarakat umum ikutan menderita padahal raja yang tidak mau mendengarkan akan perintah Tuhan? Kan keselamatan itu masing-masing. Itu pertanyaan dari Om Didi. Betul. Jadi seringkali ini satu pertanyaan yang sering kita ditanyakan seakan-akan Raja Ahas ini saja yang bebal, lalu orang-orang lain benar semua. Mungkin seperti begitu ya. Tetapi sesungguhnya kita lihat tidak ya. Kenapa? Karena pemimpin itu punya pengaruh yang besar. Dan seperti yang kita sudah pelajari tadi, seorang imam sekalipun, imam yang kita lihat tadi, dia memenuhi keinginan apa? Keinginan daripada sang raja. Untuk membuat mezbah yang salah dengan kata lain ya. Imam Uria dengan kita lihat tadi. Jadi kita lihat bahwa pada umumnya raja yang keadaan kerohanian, betul, keadaan kerohanian itu, keselamatan itu adalah keputusan kita masing-masing. Tetapi seringkali yang terjadi adalah pada saat seorang pemimpin bangsa ataupun pemimpin rohani memiliki keadaan kerohanian yang lemah, maka itu akan berakibat juga kelemahan kerohanian daripada para pengikutnya. Karena seorang pemimpin akan diikuti.
Ya, leader, he's leading, dia yang memimpin, dan ada yang apa? Mengikuti sang pemimpin. Dan pada saat pemimpin ini tidak benar, maka umat-umat Tuhan juga lainnya itu juga apa ya? Pada umum jadi tidak benar. Seperti Imam Uria yang menyetujui apa yang diminta oleh Raja Ahaz, gantinya dia berdiri untuk apa? Untuk tentang kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita lihat dia di dalam Alkitab, misalnya kita ingat peristiwa pada saat tembok Yeriko dirubuhkan, ya, disuruh semua harta benda itu harus dimusnahkan semua, tetapi ada satu keluarga, siapa namanya? Kalau nggak salah Akan, ya, satu keluarga Akan, ya, dia sembunyikan, ada yang dia sembunyikan dalam tendanya. Lalu kemudian apa yang terjadi pada saat bangsa Israel pergi ke kerajaan Ai, kalahlah mereka. Kenapa? Oleh sebab didapati ada yang berdosa di tengah-tengah mereka, dan kemudian mereka dapati yang berdosa itu adalah Akan. Lalu Anda tahu apa yang terjadi? Akan dan seluruh keluarganya itu apa? Dibinasakan. Nah, pertanyaan, loh, Alkitab seakan-akan menyatakan hanya Akan saja yang menyembunyikan harta, tetapi kenapa seluruh keluarganya itu dibinasakan? Nah, kalau zaman pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yang terjadi setiap keluarga tinggal dalam tenda mereka masing-masing. Pada saat Akan menyembunyikan harta yang dari Yeriko, maka seluruh anggota keluarganya itu juga tahu bahwa Akan sudah gali lubang di dalam kemah mereka untuk menyembunyikan harta tersebut. Jadi seluruh keluarga tahu, dan mereka diam-diam saja. Mereka setuju saja. Mereka tidak apa? Tidak meluruskan apa yang salah. Kenapa? Karena mungkin mereka segan kepada Akan, sang kepala rumah tangga, sang pemimpin dalam keluarga, sehingga mereka juga menerima apa? Menerima kutukannya. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwa fungsi daripada pemimpin itu cukup besar. Dan kalau kita lihat pada umumnya, pada saat seorang raja seperti Ahaz tidak menjadi raja yang baik, maka pada umumnya hampir seluruh masyarakat juga akan melakukan hal yang sama, ya, melakukan kebejatan yang sama. Itulah di mana saja. Coba kita lihat pemimpin-pemimpin yang nggak benar akan menghasilkan banyak pengikut yang juga tidak benar, Jadi marilah kita fokus kepada firman Tuhan yang menjadi standar kebenaran tersebut, ya. Itulah sebabnya mungkin ini salah satu jawaban yang dapat saya berikan. Ada lagi yang mungkin mau lengkapi jawaban saya, silakan. Pendeta, Ada ya, silakan. dari pertanyaan tersebut dan dari jawaban pendeta muncul satu lagi pertanyaan, pendeta. Silakan. Kalau begitu, kalau misalnya kita lihat dalam praktek keorganisasian kita, kalau misalnya kita tahu dalam organisasi kita mungkin ada pemimpin yang sudah memaksakan, misalnya sudah sampai berpolitik agar tetap menjaga kekuasaannya lah begitu, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus menentang? Apakah kita harus tetap melayani dalam organisasi itu, atau membuat organisasi baru malah gitu, pendeta? Karena kita sudah dapat melihat bahwa ada politik-politik yang dipakai untuk mempertahankan kekuasaan seperti itu. Ya. Sayang sekali pada zaman Raja Ahaz, ya, Imam Uria itu apa ya? Dia ikut apa ya, asal bapak senang aja, ya. Dia ikut-ikutan asal bapak senang saja. Tetapi kita lihat pelajaran sekolah sama kita waktu yang lalu, ya, seorang raja juga dia ingin mempersembahkan apa? Korban, lalu imam-imam ada 80 imam yang dipimpin imam siapa itu, ya? Saya lupa namanya saat ini. Tapi mereka langsung berkata kepada raja, tidak boleh ini. Tidak boleh. Jadi yang dapat kita lakukan adalah jangan kita pikir, wah ini kalau gitu kita bentuk organisasi baru atau apa. Tidak, tapi kita memperbaiki. Disitulah kita dapat memiliki kedewasaan, ya. Kedewasaan tersebut adalah kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menegur satu dengan yang lain. Kenapa? Kalau tendensi kita ada satu yang salah, kita buat organisasi yang baru dan lain sebagainya, maka kita bukannya menghadapi masalah itu secara head on, tetapi kita lari dari masalah. Kita tidak menyelesaikan masalah. Kita hanya mengembangbiakkan masalah itu, sehingga ya ada masalah ini ya pecah, ada masalah ini pecah terus dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat kalau ada satu masalah dalam satu organisasi gereja kita misalnya, mari kita selesaikan supaya ada kedewasaan, ada pertumbuhan, ya,
ada pertumbuhan. Kadang-kadang itu sakit. Gigi saja yang tumbuh, ya, gigi baru yang tumbuh di anak-anak kita itu akan menyebabkan rasa sakit. Ya. Tapi itulah adalah salah satu konsekuensi dari pertumbuhan itu sendiri. Harus ada rasa sakit yang dapat mungkin terjadi pada saat terjadinya pertumbuhan ataupun perkembangan seperti yang dapat terjadi dalam organisasi. Tapi marilah kita selalu, itulah sebabnya fokus kepada firman Tuhan terang tersebut, pengetahuan itu ya, sumber pengetahuan itu yaitu firman Tuhan. Dari situlah yang harus menjadi dasar. Dan kita harus melihat contoh-contoh. Firman Tuhan itu sudah cukup lengkap. Memberikan begitu banyak contoh untuk para pemimpin-pemimpin kita. Untuk menjadi apa yang terjadi di kerajaan-kerajaan Israel itu mungkin dapat diaplikasikan di dalam organisasi, di dalam gereja kita masing-masing. Supaya kita dapat terus apa? Bertumbuh dan melihat suara Tuhan yang akan menuntun kita. Ya. Tuhan yang akan menuntun kita dalam segala sesuatu yang terjadi. Baik, itu yang dapat saya tambahkan, Dek. Ada lagi mungkin tambahan lain? Ada kira-kira? Jika tidak ada yang melalui Zoom, ada kira-kira? Saudara-saudara sekalian. Jika tidak ada, mungkin kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bagian kita akan mengadakan doa bersama ya. Kita akan doa bersama. Mungkin ada pokok-pokok doa yang dapat saya bawakan saat ini. Silakan, saudara-saudara sekalian. Ada kira-kira? Melalui live stream, Dek, apa ada permohonan doa secara khusus? Belum ada, Pendeta. Mungkin kita bisa doakan yang biasa, dan yang kemarin tidak sempat kita doakan. Oh iya. Ada tadi malam yang saudari Ceci, Meli ya, Meli Sepang ya, Meli Sepang dalam keadaan sakit di New Hampshire ya. Kita akan juga doakan yang diminta oleh saudari Ceci. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, mari kita saat ini juga bersatu dalam. Dari Tante Omi katanya, tolong doakan, dia akan besok pergi cek ke dokter. Jadi tolong doakan proses check up-nya. Dan dari Saudara Hendrik Teron katanya tolong doakan mereka yang di Denver. Dan yang terakhir dari Om Zebedeus katanya tolong doakan inaugurasi. Oh ya, tanggal 20 hari Rabu ini ya. Ya, Rabu ini inauguration presiden di Amerika Serikat ya, supaya dapat berjalan dengan aman. Baik, terima kasih Didi ya. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, kembali pada malam hari ini Tuhan kami dapat bersyukur. Kami dapat mempelajari kembali kehidupan Raja Ahaz dan apa yang dia telah lakukan yang salah, yang dapat menjadi satu pelajaran bagi kami semua agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Agar supaya proteksi yang Engkau sudah berikan kepada kami tidak terlepas dari dalam kehidupan ini Tuhan. Agar pada saat kami jatuh sekalipun kami tetap dapat berteriak kepadamu untuk bermohon untuk Engkau angkat. Karena kami tahu Tuhan, berdasarkan pelajaran pada malam hari ini bahwa Engkau tidak menginginkan kami untuk hilang dan binasa. Seperti kepada Raja Ahaz Engkau berkali-kali membuat segala sesuatu yang dapat Engkau lakukan agar Raja Ahaz dapat bergantung sepenuhnya kepadamu. Tapi sangat sayangkan beliau gagal Tuhan. Dan biarlah kegagalan Raja Ahaz itu tidak menjadi satu kegagalan juga di dalam kehidupan kami. Kami ingin selalu bergantung kepadamu Tuhan. Kami ingin percaya kepadamu, tuntunan Tuhan yang seakan-akan tidak kelihatan itu, tetapi itulah yang menjadi pusat dasar iman kami. Dan yang tidak kelihatan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dapat kami baca, yaitu firman-Mu. Yang dapat kami renungkan, yaitu firman-Mu. Yang dapat menjadi penuntun, tongkat dan gadamu yang akan menjadi penuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami dapat berpegang sepenuhnya kepada firman-Mu yang adalah terang tersebut, yang adalah dasar daripada percaya, dasar iman kami, yang akan menuntun kami kepada satu kehidupan kekal, yang saat ini belum kelihatan, tetapi itu sudah nyata. Itu adalah hal yang sesungguhnya nyata. Pada malam hari ini Tuhan,
Kami datang juga untuk bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah misalnya untuk dapat berbakti, kekuatan iman yang dapat kami miliki pada saat kami mempelajari firman-Mu, dapat berdiskusi bersama-sama. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan yang akan menuntun kehidupan kami. Kami tetap melihat bahwa Tuhan tetap berperkara dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisda. Kami ingin bersyukur atas penyertaan surga yang sudah menjadi bagian Angel dan Evi Marero Tumanung, Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan yang lebih baik kepada Angel Louis. Kami berdoa kiranya kesehatan yang sempurna akan menjadi bagian Angel. Kami juga bersyukur bagi Ibu Desi Cici Welong yang ada di sini bersama-sama dengan kami umat-umat Tuhan di New Jersey. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan berkat-berkat surga kepadanya. Jika ada saat-saat di mana pekerjaan itu untuk sementara terhenti, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan selalu memberikan jalan-jalan-Mu, membuka selalu jalan surga bagi beliau. Sehingga dia dapat bukan hanya menerima berkat-berkat surga, tetapi juga menjadi penyalur-penyalur berkat surga. Kami juga berdoa bagi Jonathan dalam pendidikannya di Indonesia. Kiranya penyertaan surga akan selalu juga menjadi bagian Jonathan. Kami juga datang untuk bersyukur. Kami bersyukur atas kekuatan yang sudah menjadi bagian keluarga besar Soputan. Kami juga bersyukur atas kekuatan surga yang sudah menjadi bagian daripada Eti, dari bagian seluruh umat-umat Tuhan yang hamba mungkin tidak sempat sebutkan satu persatu saat ini. Seperti kepada Ibu Syana Laluan juga Tuhan yang sudah menyertai beliau. Berikan selalu kekuatan surga kepadanya. Kami ingin selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur atas kekuatan surga bagi Tante Lili Pinontoan dan dapat juga menjadi bagian anak-anak dan cucu-cucunya di mana saja mereka berada. Kami juga bersyukur karena kami percaya pada saat kami bermohon kepadamu Tuhan, maka Engkau akan berbisik kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu daripada umat-umat Tuhan yang ada di mana saja seperti Om Yan dan Tante Sin yang selalu mendoakan cucu mereka. Kami berdoa kiranya pada saat ini maka tangan Tuhan akan menjamah mereka, membawa mereka untuk kembali kepadamu, mengajak mereka untuk kembali, supaya jangan lama-lama mereka mengeraskan hati mereka. Pada saat ini juga Tuhan kami terus berdoa bagi permohonan-permohonan doa umat-umat Tuhan. Kami berdoa bagi Tante Omi yang akan mengadakan medical check up lagi besok, bertemu dengan dokter. Kami berdoa kiranya Tuhan akan membantu sehingga kesehatan yang sempurna dapat menjadi bagian Tante Omi. Bukan hanya dapat memberikan satu kesukaan bagi beliau, tapi juga menjadi sukacita yang besar bagi umat-umat Tuhan di mana saja, khususnya kami yang ada di New Jersey. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Jane, kami juga ingin berdoa bagi Sander, kami juga ingin berdoa bagi Santi Makarawung. Kami juga ingin berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga akan khususnya memberikan kekuatan kepada Santi. Dia akan selalu memiliki kekuatan iman yang teguh, yang selalu teguh kepadamu. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi keluarga pendeta Paruntu, Tante dan Om Pendeta yang selalu mendoakan keluarga-keluarga mereka, khususnya Ibu Yeni Ransun. Kami berdoa kiranya dengan kekuatan surga, Ibu Yeni akan selalu memiliki kekuatan yang akan membawa dia keluar dari rumah sakit saat ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang masih berada di rumah sakit, seperti Ibu Nita Pando dan Saudara Daniel Sitanggang. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan berperkara, dan kami akan memiliki satu kesaksian yang indah, bagaimana Tuhan akan membawa mereka kepada satu kesehatan jika itu yang Tuhan kendaki, sehingga ada kesaksian yang akan dapat menjadi bagian kami. Kami juga terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di California, bagi Ibu Erna dan keluarganya yang ada di California maupun yang ada di Indonesia. Kami berdoa bagi keluarga umat-umat Tuhan yang ada di Washington State, seperti keluarga besar Om Fritz, Tante Kathleen Sumanti. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Keluarga lainnya seperti Ibu Abutan yang ada di sana, kami berdoa kiranya penyertaan surga juga selalu menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Colorado. Saudara Teron ingin kami selalu membawa mereka, umat-umat Tuhan di Colorado, kiranya mereka tetap setia. Kiranya mereka akan selalu mengutamakan Yesus di atas segala sesuatunya, di atas segala tawaran-tawaran dunia ini. Tapi yang terutama adalah bahwa kerajaan surga yang akan menjadi milik mereka, milik kami semua. Kami juga ingin berdoa bagi mereka yang berada di California, Ibu Lucy,
yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami juga, Tante Yulian juga bersama-sama selalu kami berdoa bagi mereka. Saudara Didi, dan kami berdoa kiranya permohonan doanya agar pada saat tanggal 20 ini ada inaugurasi presiden di Amerika Serikat ini akan berjalan dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan akan tetap memberikan satu kesempatan firman Tuhan itu dapat terus disebarkan di Amerika Serikat sehingga umat-umat di sini dapat juga terus mengenal Engkau, dapat kembali kepada Engkau. Berikan kesempatan kehidupan yang baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di New Hampshire yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Bagi saudari Paula dan semua umat-umat Tuhan yang lainnya, kami berdoa khususnya bagi saudari Meli Sepang Tuyu Tuhan, yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan berikan kekuatan dan jamahan yang sama yang Tuhan sudah berikan pada kami, sehingga dia akan mengatasi situasi pandemik saat ini dan dapat kembali bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami ingin bersyukur juga pada umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami dari Indonesia, seperti keluarga Siregar, Pendeta Da Costa, dan saudara-saudari kami lainnya yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami dari Indonesia. Kiranya berkat-berkat surga menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan menyempurnakan doa-doa kami. Engkau akan memberikan selalu penyertaan yang pasti kepada kami semua dimanapun kami berada. Karena kehidupan yang sejati, kehidupan yang penuh dengan damai itu adalah pada saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau. Dari saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawakan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah malam kita pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Selamat malam waktu Amerika. Selamat pagi waktu Indonesia.